Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Rifa Fadilah dari Prodi Manajemen Logistik Industri Elektronika 1D2. Di sini saya akan memaparkan hasil survei pelaksanaan pemilu di lingkungan saya. Sebelumnya saya sudah mengikuti pemilu di daerah lingkungan saya. Baik, saat ini saya sudah berada di TPS 22 dan sudah bersama dengan Bapak Nurianto dari ST04. Dan saya langsung izin ngajuin pertanyaan ya, Pak. Ya. Apa kendala yang Bapak hadapi saat datang ke TPS? Kendalanya nggak ada, nggak ada. jarak rumah cuma dekat. Oke. Terus apakah Bapak ada harapan untuk pemilu kali ini untuk calon yang terpilih? Untuk calonnya, Jika ada harapan apa yang Bapak bisa sampaikan? karena ini pilkada, mudah-mudahan calon yang terpilih lebih peduli sama warganya. Oke. Apakah Bapak ada niatan untuk memantau langsung penghitungan suara yang akan dilakukan nanti? Tidak, saya percayakan aja pada panitia. Oke. Baik Pak, kayak segitu aja sepertinya pertanyaan dari saya. Makasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Oke. Baik, kita sudah bersama salah satu warga dari RT 07 yaitu Mbak Najwa, benar? Benar. Iya, saya izin menanyakan beberapa pertanyaan ya Mbak. Apakah saat Mbak memilih, Mbak mengalami kendala saat datang ke TPS? Untuk kendala saat datang ke TPS ini sih ada ya, karena saya tidak terlalu tahu daerah sini walaupun saya asli sini. Cuma beberapa kendalanya ya karena pilkada kali ini kan di tempat terpencil dan ini juga kali pertama saya mengikuti pilkada. Terus untuk selebihnya sih alhamdulillah aman-aman aja ya sampai ke TPS-nya juga. Oke. Baik, selanjutnya apa sih harapan Mbak dalam pilkada tahun ini, dalam pemilu kali ini untuk calon yang terpilih nantinya? Harapannya sih nggak banyak ya untuk kedepannya. Saya harap anggota yang terpilih, calon-calon yang terpilih itu bisa amanah atas apa yang mereka sudah visi misikan, atas apa yang sudah mereka janjikan kepada rakyat, sehingga rakyat pun puas dengan kinerja mereka. Itu aja sih, saya hanya berharap amanahnya dijalankan sampai periode berikutnya dan semoga ada perubahan ke depannya di Jakarta ini khususnya. Apakah Mbak merasa proses pemilu kali ini berjalan dengan adil dan jujur, terutama saat Mbak masuk di TPS gitu? Untuk adil dan jujurnya saya belum bisa memastikan itu adil ataupun tidak ya, karena saya bukan salah satu panitia. Cuma untuk ke tata tertib saat pelaksanaan pilkada ini saya sudah merasakan cukup teratur, dan para panitia serta pengawasnya juga sangat membantu orang-orang yang seperti saya yang awam di pilkada. Jadinya saya sangat terbantu dan cukup. Baik, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ya Mbak. Apakah Mbak ada niatan untuk langsung memantau proses penghitungan suara nanti agar adil gitu, agar Mbak tahu langsung hasil pemilu dari pemilihan tahun ini? Untuk mengikuti penghitungan suara sepertinya tidak, karena saya sendiri ada kesibukan lain setelah ini. Jadinya saya akan serahkan semua keputusan kepada pihak yang berwajib, terutama pada panitia dan pengawas. Semoga hasil pemilu kali ini benar-benar dilakukan secara adil dengan perhitungan yang benar-benar, dengan perhitungan sebenar-benarnya. Jadi itu aja dari saya. Makasih ya Mbak atas jawabannya dan sudah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Terima kasih Mbak.
Baik, saat ini saya sudah bersama salah satu petugas KPPS yaitu Mas Rais, dan saya izin menanyakan beberapa pertanyaan ya Mas. Oke, bagaimana apa sih tantangan utama yang dihadapi dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan untuk hari ini? Untuk tantangan sejauh ini tidak ada, karena sebelum dimulainya penyelenggaraan ini kan ada BIMTEK beberapa kali, dan itu juga jadi pembelajaran kita. Saya juga pribadi sejauh ini bukan pertama kali sebagai KPPS. Sebelumnya juga saya pernah sebagai petugas KPPS. Mungkin nanti ada kendala di Sirekap, yaitu kendalanya mungkin nanti server down atau sinyal susah, itu sebagai kendala. Pengalaman sebelumnya sih seperti itu, Sirekap itu servernya down. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara memastikan proses kegiatan hari ini tuh berjalan dengan adil dan transparan? Di sini kita juga dipantau oleh PTPS dan para saksi-saksi dari kader tersendiri, makanya semoga berjalan dengan jujur dan adil. Selanjutnya tuh ada apa sih langkah yang diambil untuk meminimalisir kecurangan atau kesalahan teknis yang terjadi gitu? Atau ada SOP tersendiri kah mungkin? Kita untuk meminimalisir kesalahan teknis itu tidak, semoga tidak ada, karena kita menjalankan sesuai SOP yang berlaku. Baik, terima kasih ya Mas atas jawabannya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Oke, saat ini saya sedang bersama salah satu pengawas yang berada di TPS 24 dengan Bapak Bibi, betul Pak Bibi? Iya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Apa metode pengawasan yang digunakan untuk mendeteksi atau mencegah pelanggaran yang terjadi di proses pemilu kali ini Pak? Ini kan adanya pengawasan di tingkat TPS gitu ya. Artinya kita memang mengawasi bahwa prosesnya itu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Yang pertama itu. Yang kedua, kita mendeteksi adanya orang-orang yang tidak diperkenankan berada di sekitar TPS, bekerja sama dengan KPPS supaya tidak ada proses-proses yang sifatnya ilegal dan mengganggu proses demokrasi. Hanya itu doang sebenarnya. Oke. Lanjut ya Pak. Tindakan apa yang akan diambil jika ada indikasi kecurangan atau pelanggaran gitu, seperti mungkin politik uang atau manipulasi surat suara gitu Pak? Berarti ini berada di sekitar TPS ya, bukan di dalam TPS-nya itu sendiri. Nah, kalau politik uang artinya kita yang pertama itu kita melakukan pencegahan. Kita mengutamakan pencegahan. Artinya kita tegur ketika memang itu tidak diteruskan atau tidak memang belum terjadi. Artinya kita sudah melakukan pencegahan. Manakala itu sudah terjadi, sudah ada yang melakukan pelanggaran seperti money politik, maka kita sifatnya pemberitahuan, tapi sebelumnya itu kita rekam, kita laporkan dan ke tingkat PPL yang kemudian berjenjang ke Panwaskam dan seterusnya. Dua hal itu aja Mbak. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak ya, bagaimana Bapak memposisikan diri agar tetap netral selama proses pemilu atau pilkada ini terjadi gitu Pak? Nah, netral itu artinya kita bermain sesuai aturan gitu ya. Setiap orang tentunya punya preferensi. Mbak lihat bahwa saya juga memilih, artinya saya juga punya preferensi. Nah, tapi kita mengikuti aturan yang berlaku. Manakala masa tenang ya kita lakukan masa tenang. Manakala kita memang berkampanye, kita berkampanye sesuai aturan. Seperti itu aja sih Mbak. Dan kita menjaga semuanya. Setiap orang, setiap partisan itu melakukan sesuai dengan aturan itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu Bapak yang sudah diluangkan untuk saya. Mungkin itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Mari Pak.
kembali lagi dengan saya dalam Pilkada tahun 2024 dan sekarang tanggal 28 November. Saat ini saya sedang bersama salah satu ketua KPPS yaitu Mbak Kalista Lana dan berasal dari TPS 81. Dan saya izin langsung menanyakan pertanyaan ya Mbak. Selepas pemungutan suara kemarin, apakah ada kendala yang dialami dalam penghitungan suara? Berarti pertanyaannya lebih tepatnya pada saat perhitungan suara ya. Iya. Untuk perhitungan suara sendiri, karena saya memiliki pengalaman pada bidang ini, khususnya pernah ikut menjadi KPPS dalam Pilpres, secara menyeluruh bisa saya pastikan ini lebih mudah. Namun pendistribusian adalah kendala saya karena saya memegang DPT atau daftar pemilih tetap yang berisi orang-orang apartemen, di mana tahu sendiri kan orang apartemen ini tidak bisa kita datangi satu persatu, jadi kita harus minta tolong kepada pengelola dan melakukan kerjasama. Namun setelah dilakukan kerjasama, alhamdulillahnya sekitar 60% suara undangan dapat tersebar. Kita lanjut pada saat pemilihan suara. Yang tadi saya bilang, untuk rentetannya tidak ada kendala yang bagaimana. Jadi saya pastikan atau saya dapat bilang saya bisa melakukannya, tapi saya dapat melakukannya dengan baik. Dilanjut pada saat after atau sesudah melakukan pemungutan suara. Untuk itu saya dapat katakan pengembalian kotak suara akan menjadi sedikit sulit karena kita berkumpul tepatnya di GOR Kemayoran. Itu kita berkumpul dalam artian ini berjubel-jubel atau sangat ramai, crowded, mengantri dengan posisi kita membawa bilik suara, kotak suara, dan harus kita persiapan segala macam. Dan untungnya untuk pilkada kali ini kotak suara saat kita kembalikan tidak dikunci atau tidak disegel. Jadi ada kekurangan atau ada kelebihan apapun masih kita bisa perbaiki. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, baik. Kan dalam dalam penghitungan surat suara itu ada banyak surat suara yang tidak sah. Apa yang dilakukan terhadap surat suara tersebut? Ya, untuk surat suara yang tidak sah berdasarkan SOP yang kami pelajari dari atasan kami yaitu PPS, PPK akan dipisahkan dan tetap dihitung berapa jumlah surat suara tidak sah tersebut yang akan nantinya tetap saya tulis pada laman atau lembaran C plano yang akan nantinya akan diakumulasikan dengan suara yang sah sesuai dengan pilihan pemilih masing-masing. Seperti itu. Lanjut ya Mbak, kan sudah terjawab nih siapa calon yang terpilih. Ya. Ada nggak sih harapan Mbak untuk kedepannya untuk Jakarta dengan calon yang terpilih saat ini? Ya, untuk calon terpilih pada RW saya tepatnya terdapat 3 TPS. Kebetulan ya dimenangkan oleh 03. Jadi saya berharap untuk pemimpin sekarang kali ini, khususnya pemimpin gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, saya mohon atasi kemacetan dan banjir yang ada di Jakarta karena itu masalah utama yang terjadi untuk saat ini. Sisanya secara teknis saya berharap kemajuan Jakarta menjadi lebih baik ke depan. Ya baik Mbak. Tadi Mbak sempat menyinggung tentang masyarakat dari apartemen ya. Berarti kan mereka kurang kondusif untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam pemilu itu. Apa yang diperbaiki dalam pelaksanaan pilkada yang mendatang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar misal dalam kasus ini masyarakat yang dari apartemen ini tidak bisa berjalan dengan kondusif gitu, tidak chaos dan segala macam itu. Untuk permasalahan ketertiban ya, berarti kondusif dan tidak terkondusif. Sebenarnya warga apartemen termasuk orang yang sangat kondusif, tapi lebih, kalau boleh saya ngomong lebih tepatnya ini tuh dikarenakan antusiasmenya kurang, itu dikarenakan adanya sedikit deadline yang terlalu mepet, yaitu penyebaran undangan yang saya terima dari atasan saya adalah di hari Minggu, sedangkan pemilihan dilakukan di hari Rabunya. Jadi untuk orang-orang apartemen terutama kan orang-orang pekerja semua ya, dari biasa 9 to 5, jadi kurang lebih pertemuan untuk memberi undangan itu agak sedikit sulit. Jadi kalau di TPS saya khususnya secara pribadi, orang yang tidak memiliki undangan pun namun terdaftar ada di daftar saya masih bisa dilakukan pemilihan suara seperti itu. Oke, baik. Jadi mohon maaf, tapi kalau saya boleh tambahkan, saya minta tolong aja untuk penyebaran undangan dilakukan kalau boleh memberikan saran, pendistribusian undangan bisa dilakukan H-1
agar ada sedikit jarak ya antara kita KPPS dengan pemilih atau yang kita undang dapat langsung didistribusikan dengan baik, kurang lebih seperti itu. Baik, ini akan menjadi pertanyaan untuk menutup sesi wawancara kali ini. Bagaimana sih Mbak tata cara pemilih pemula itu untuk menyalurkan suara atas hak mereka? Untuk pemilih pemula saat ini datanya itu sebenarnya sudah dibantu masuk ke dalam daftar yang saya punya. Namun mungkin pertanyaan lebih detailnya adalah bagaimana ketika pemilih pemula tersebut masuk dalam daftar saya, khususnya TPS saya, namun tidak memiliki identitas apapun. Nah, pada saat ini arahan yang diberikan kepada kami adalah menyuruh atau memberitahukan informasi bahwa pembuatan KTP di Dukcapil saat ini bisa dilakukan dengan singkat, yaitu ketika si pemilih pemula ini datang ke kelurahan dapat dilayani dalam waktu kurang lebih 2 jam. Jadi mungkin misalkan kan untuk di TPS saya pemilihan dilakukan dari jam 7 sampai jam 12. Nah, di jam 8-nya bisa mengurus untuk KTP tersebut, minimal ke saya membawa surat keterangan kalau sudah membuat KTP ataupun KTP-nya secara fisik. Jadi nanti bisa saya bantu cocokkan data yang ada di daftar saya dan data yang terdapat di KTP pemilih pemula tersebut. Karena khususnya untuk sekarang peraturannya itu adalah pemilih pemula yang memiliki tanggal ulang tahun sampai tanggal 27 November atau hari H pemilihan dapat mempunyai hak atau memiliki hak untuk menyalurkan hak suaranya. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Macam tak betul je budak ni. Pertanyaan akan jawaban. Pertanyaan akan jawaban. di